Hai, namaku Asa. Aku tinggal di salah satu desa di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Hari ini sekitar pukul 7:30 pagi, aku sendirian pergi ke kebun untuk berburu jamur kuping. Aku ke kebun ini sekalian mau melihat tanaman cabai yang sudah ditanam oleh ibuku. Iya, ibuku nggak sekalian ikut karena ibu masih menyiapkan bekal makanan yang nantinya dibawa bapak ke kota. Di tengah perjalanan, aku melihat anak ayam liar. Ayam liar ini walaupun baru menetas langsung bisa terbang dengan cepat. Mustahil juga untuk aku bisa menangkapnya. Biasanya orang desa sebelah suka berburu dan memasang perangkap di daerah kebun sini. Waktu itu, Pak Lekku yang kebunnya di bawah kebun kami menemukan ayam yang terjerat perangkap di kebun Pak Lekku itu. Kemudian Pak Lekku membantu menyimpan ayam tersebut. Perangkapnya itu ditinggal-tinggal ya teman-teman sama pemburunya. Pemburunya itu memasang beberapa perangkap di setiap kebun orang. Karena Pak Lekku baik, ayam yang sudah disimpan, Pak Lekku berikan kepada pemasang perangkap. Tapi setelah itu, Pak Lekku juga diberi upah Rp100.000. Iya, aku itu ke kebun ini cuma mau mencari jamur kuping saja. Karena motor varionya itu nanti mau dibawa bapak menebang kayu di kota. Jamur kupingnya nanti mau langsung aku masak. Aku menemukan jamur, tapi posisinya ada di pohon paling atas. Karena pohonnya masih basah bekas hujan, jadi nggak aku ambil dulu. Kalau yang aku petik kali ini, jamurnya sudah lumayan kering. Tapi nggak apa-apa, nanti direndam air panas juga bisa lembek lagi. Saat musim hujan, paling mudah menemukan jamur kuping di pohon yang lembab. Lumayan teman-teman, bisa untuk lauk makan. Ya, walaupun dalam 100 gram jamur kuping hanya mengandung sekitar 6-8 gram protein. Iya, untuk lokasi aku berburu jamur itu masih kebun kami sendiri ya teman-teman. Wih, di sini aku menemukan jamur yang ukurannya lebih besar dari jamur yang tadi aku petik. Sepertinya jamur yang di pohon ini masih baru, karena jamurnya itu belum diselimuti oleh kotoran. Alhamdulillah, jamur kupingnya sudah dapat lumayan banyak. Aku kira barusan itu adalah jamur yang paling besar. Ternyata masih ada jamur yang paling besar lagi. Ada semut yang menggigit tanganku teman-teman dan lumayan sakit. Tapi nggak apa-apa, terbayarkan dengan ukuran jamur yang besar-besar. Sebelah sini juga nggak kalah besar. Wih. Sepertinya aku harus segera pulang karena waktu menunjukkan pukul 8:30 pagi. Waktu aku mau pulang, malah menemukan jamur kuping yang berada di sekitar kolam air. Sekalian aku petik aja biar jamurnya itu nggak kering. Di sini aku juga memetik sawi caisim untuk tambahan serat. Ya, walaupun memetiknya sedikit karena sawi caisimnya itu belum besar-besar.
Bibit sawi caisim ini disebar di sekitar semayan cabai rawit hijau. Markipul, mari kita pulang. Sepertinya nanti ibu mau ke kebun ini untuk menanam cabai rawit hijau. Kali ini aku nggak ikut dulu karena nggak ada sepeda motor. Jarak dari kebun ke rumah itu sekitar 1-2 kilometeran. Sepertinya Bapak sudah menunggu di rumah karena sekarang sudah pukul 9 kurang seperempat. Sesampainya di rumah, handphoneku aku charger dulu. Sekarang sekitar pukul 1 dan ibu sudah pulang dari kebun dengan membawa kimpul talas. Talasnya dapat 6 kilo dan per kilonya dihargai Rp2.000. Aku mau masak nasi teman-teman menggunakan magicom, tapi sebelumnya aku mau memetik jeruk nipis yang ada di belakang rumah. Jeruk nipis ini aku peras ke dalam nasi yang mau dimasak. Jeruk nipis itu bisa mencegah nasi untuk cepat basi teman-teman. Asam alami dari jeruk nipis bisa menghambat pertumbuhan bakteri dan jamur penyebab nasi cepat basi. Di sini aku juga mau merendam jamur menggunakan air panas supaya kotoran yang menempel itu bisa luntur. Sembari menunggu kotoran jamurnya luruh, di sini aku mau beres-beres rumah yang tipis-tipis saja. Beres-beres rumah itu lebih enak kalau kita ada di rumah sendirian. Lubang yang ada di rumah kami itu lumayan banyak, jadi debunya gampang masuk ke rumah. Pasti teman-teman familiar dengan motif kasur kami ini. Kasur legendaris pada masanya, tapi sekarang sudah pada beralih kepada kasur busa maupun spring bed. Termasuk di kamarku juga sih teman-teman. Di kamarku itu sudah kasur busa. Ruang yang aku bersihkan kali ini adalah ruang TV. Iya teman-teman, dulu itu ibuku adalah seorang penjahit rumahan. Baru beberapa tahun ini berhentinya. Kalau lemari ini terbuat dari kayu mahoni dan dibuatin oleh Pak Lekku. Sudah lama sih teman-teman. Sejak aku kecil lemari ini sudah ada. Iya, aku kan mau masak jamur kuping ya. Jadi ini aku mau cepet-cepet aja deh nyapunya. Tak lupa aku mencuci tanganku setelah menyapu lantai. Di sini aku gosok-gosok jamur kupingnya supaya kotorannya itu bisa terlepas. Ini juga aku bilas lagi supaya lebih bersih. Iya, di bagian sini terlewat belum aku bersihkan. Coba teman-teman lihat toples dengan tutup merah yang ada di samping kompor. Itu adalah kopi nangka yang kemarin ibu selepin di tukang kopi. Biaya jasa pembuatan kopinya itu 15.000 aja teman-teman. Murah kan? Kita juga bisa request teman-teman bubuk kopinya mau berwarna coklat atau mau berwarna hitam. Kembali lagi ke masak-masak. Kali ini aku mau memetik daun salam yang ada di belakang rumah. Aku metik daunnya yang paling tua. Pohon salam ini masih lumayan baru ditanam, jadi metiknya harus hati-hati supaya tidak patah. Sekarang itu masih siang, tapi hujan teman-teman. Karena cuacanya itu berkabut, ruangan ini jadi ikutan redup.
Redupnya itu karena lampu yang kita pakai itu wattnya kecil teman-teman. Aku salah ambil solet tapi nggak apa-apa. Harusnya ngambil yang tipis dan yang lebar biar lebih mudah ngongsrengnya. Kalau pakai gula Jawa itu lebih mantap teman-teman. Tapi karena aku adanya kecap, jadi mau pakai kecap aja. Kecap lele ini terkenal sedap teman-teman di daerahku. Di daerah kalian ada kecap lele nggak teman-teman? Setahu aku ya teman-teman, kecap lele itu tidak didistribusikan di seluruh Indonesia. Tahun 2023 selama 6 bulan, aku kan magang di Yogyakarta ya teman-teman. Di sana aku kesulitan untuk menemukan kecap lele. Adanya semacam kecap bango, kecap sedap, dan kecap lainnya. Di sini aku makan jamurnya di belakang rumah sambil ngelihatin hujan. Iya teman-teman, aku itu punya stok video yang kemarin, tapi aku nggak tahu mau aku gabungin ke kontenku yang mana. Aku gabungin ke videoku yang ini aja ya. Iya, tadi itu ibu merumput di kebun. Karena rumputnya ditinggal, jadi bapak ambil menggunakan sepeda motor. Di sini ibu metikin aku alang-alang. Daun alang-alang ini mau aku jadikan sebagai atap gubuk. Tapi enggak yang buru-buru sih teman-teman, karena gubuknya itu sudah diatapi dengan plastik. Ini adalah calon pupuk organik cair yang sekitar 6 hari yang lalu aku buat. Aku buka sebentar, selanjutnya aku tutup lagi untuk mengeluarkan udaranya. Untuk aromanya ini seperti tape. Di sini Bapak menyiram bakal pohon labu siam. Untuk saat ini labu siam dihargai oleh pengepul dengan harga Rp1.500 per kilonya. Menurut kami per kilo harga labu siam Rp1.500 itu lumayan tinggi teman-teman. Yang membantu bapakku menyiram kali ini adalah keponakanku. Sekarang usianya sudah 6 tahun. Keponakanku ini juga pernah muncul di videoku pada tahun 2022, yang waktu itu dia bantu nyiram seledri. Lucu deh kalau diingat, waktu itu rambutnya masih pendek dan tipis, sekarang sudah panjang. Sekarang ini dia pas banget baru bangun tidur dan rambutnya agak berantakan. Hubunganku sama keponakanku itu unik banget. Kita itu kayak Tom and Jerry versi manusia. Kadang akur, kadang juga nggak akur. Tapi nggak akur di sini ya seperti gojekan biasa. Lucunya, kalau di rumah lagi sepi dan cuma ada kita berdua, dia bisa tiba-tiba ngajak main, kadang juga ngasih jajannya. Terkadang aku pura-pura cuek, pura-pura nggak peduli kalau ada dia. Tapi dia itu seringnya malah nyamperin aku duluan, ngajak main, ngajak petak umpet. Malah terkadang dia yang ngusilin aku. Tapi untuk keusilan ini keusilan yang wajar ya teman-teman, antara tante dan keponakan. Iya. Tangki motor Supranya itu kan bocor ya teman-teman. Di sini Bapak mau ganti dengan tangki motor yang lain. Kalau yang dilap ini sebagai penggantinya ya teman-teman. Kemarin itu Bapak ngisi motor Supra dengan bensin 1 liter. Tapi setelah beberapa jam bensinnya itu tinggal sedikit. Ya wajar sih teman-teman, karena tangki motor Supranya itu bocor. Di sini aku juga meminta tolong Bapak untuk mengasah rantai gergaji mesinku. Tapi sebelumnya gergaji ini mau dibersihkan dulu. Ternyata di bagian dalamnya dipenuhi oleh serbuk kayu. Aku masih ada 1 rantai yang masih baru.
Dari baru, rantai yang dipegang bapak ini belum pernah diasah sama sekali. Jadi yang ini mau dicoba untuk diasah dulu. Siapa tahu untuk rantai ini masih bisa tajam lagi. Cukup sekian video dari aku. Terima kasih bagi yang sudah menonton.